Sejarah perjalanan Nusantara yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia mengalami pasang surut. Di zaman Sriwijaya, masyarakat mulai mencoba merumuskan diri sebagai suatu entitas. Masyarakat mulai mendefinisikan diri sebagai suatu komunitas. Penjelajahan teritorial Sriwijaya dilakukan hingga sampai ke daratan dan laut yang sangat luas. Namun sampai hari ini, belum ada kesepakatan yang menjadi kepastian tentang tapal batas kerajaan Sriwijaya, di mana konsolidasi Sriwijaya Nusantara telah menjelma menjadi salah satu kiblat peradaban dunia. Zaman ini berlangsung selama 700 tahun. Setelah Sriwijaya runtuh, muncul fase kejayaan Nusantara selanjutnya, yakni suatu masyarakat dan peradaban baru yang dikenal dengan dinasti Majapahit. Masyarakat pada zaman Majapahit mulai mengidentifikasi diri sebagai suatu masyarakat negara. Sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat mulai dilembagakan. Masyarakat mulai menegaskan diri sebagai masyarakat modern. Dinasti Majapahit eksis selama 700 tahun dan Nusantara tetap menjadi salah satu kiblat peradaban dunia pada era kejayaan Majapahit. Perjalanan selanjutnya yang sangat penting dalam kehidupan Nusantara adalah fase di mana bumi tercinta kedatangan bangsa-bangsa lain yang telah memiliki pengetahuan dan sains langkah lebih maju dari masyarakat Nusantara, yaitu kaum Portugis, Belanda, dan Jepang. Keberadaan mereka di Nusantara memiliki cerita yang berbeda dan juga interval waktu yang berbeda. Pada hakikatnya, tujuan masuknya bangsa ini ke bumi Nusantara di samping karena kepentingan kapital, juga karena kepentingan pertautan budaya sebagai konsekuensi perjalanan peradaban dunia yang tidak boleh berhenti tetapi harus terus-menerus maju dan berkembang sesuai dengan sunnatullah. Keberadaan kaum pendatang yang misi awalnya cukup mulia itu, yakni ingin mengajarkan masyarakat tentang pengetahuan bercocok tanam dan cara pengelolaan organisasi sosial kemasyarakatan yang baik, tiba-tiba dalam perjalanannya berubah menjadi penguasaan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lambat laun mereka menjelma menjadi penjajah. Tujuan para pendatang yang tadinya ingin mengajarkan rakyat bertani dengan baik berubah menjadi tanam paksa. Masyarakat yang tadinya diajari tentang tatanan sosial berubah menjadi masyarakat pemberontak terhadap institusi negara atau lembaga kerajaan. Masyarakat personal yang sudah mulai berdaulat secara ekonomi telah dirampas hak-hak pribadinya dan harta bendanya. Situasi perampasan dan penindasan hak-hak rakyat berlangsung begitu lama, akhirnya melahirkan kesadaran baru dalam seluruh lapisan masyarakat, yakni gelora perlawanan terhadap penjajah. Di sana sini muncul perlawanan yang dipelopori oleh para tokoh-tokoh masyarakat, para raja-raja, dan para satria. Di Pulau Sumatera, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Wali Songo dan Pangeran Diponegoro mengkonsolidasikan masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajah di tanah Jawa Dwipa. Sultan Hasanuddin mengangkat senjata menentang penjajah di daratan Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan ideologi perlawanan terhadap kebatilan penjajah mulai dari tanah Sulawesi sampai ke tanah Banten Pulau Jawa. Patimura menghunuskan perang panjang menghalau penjajah di Pulau Ambon Manise dan sekitarnya. Untung Suropati meninggal pada usia yang sangat muda dalam melawan penjajah di Pulau Madura. Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin, Tengku Ciditiru Muhammad Saman, berkeliaran dalam hutan mengusik ke sana kemari dalam menghalau penjajah di daratan ujung Pulau Sumatera. Pangeran Antasari, Gusti Ketut Jelantik berjibaku di Pulau Dewata bersama rakyat Bali mengusir penjajah. Sultan Iskandar Muda, Sultan Ageng Tirtayasa, Marta Kristina Tiahahu, Nyi Ageng Sirang. Mereka semua adalah pejuang perintis kemerdekaan Indonesia. Gerakan perlawanan ini dimulai sekitar tahun 1600 sampai dengan 1880 Masehi. Perlawanan para pejuang perintis kemerdekaan telah membuahkan hasil yang positif. Rakyat mulai sadar akan jati dirinya, rakyat mulai sadar akan hak-haknya, yakni hak untuk menjadi manusia merdeka, berdaulat terhadap diri dan bangsanya. Di sisi lain, dampak atas perlawanan rakyat semesta membuat penjajah terpukul secara kejiwaan dan mental. Masyarakat penjajah mulai panik dan terpecah menjadi dua bagian, yakni sebagian masih tetap ngotot dan ingin memperpanjang kekuasaannya di bumi Nusantara, dan sebagiannya lagi sadar dan ingin membantu rakyat Indonesia untuk menemukan kemerdekaannya. Pada akhir tahun 1800 dan awal tahun 1900 Masehi, perjuangan perlawanan terhadap penjajah tetap terus bergelora dan berkelanjutan. Perlawanan terbagi menjadi dua bagian, yakni perlawanan dengan cara melanjutkan gerakan fisik
mengangkat senjata dan bambu runcing di lapangan, dan perlawanan yang kedua dengan cara diplomatik atau perundingan, baik perundingan di dalam negeri maupun perundingan di luar negeri. Di akhir tahun 1880, perjuangan fisik di lapangan dimotori oleh pahlawan nasional seperti Sisingamangaraja, Teuku Umar, Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bung Tomo, Kahar Muzakar, Panglima Besar TNI Sudirman, dan lain-lain. Perlawanan rakyat terhadap penjajah telah menimbulkan korban yang tak ternilai harganya, seperti korban pembantaian rakyat 40.000 jiwa di Makassar, 40.000 jiwa dalam gerakan arek-arek Surabaya di Jawa Timur, korban yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran di Ambarawa, Jawa Tengah, serta korban ribuan jiwa di tempat lain di atas bumi Nusantara yang luput dari catatan sejarah. Sedang perlawanan secara politik diplomatik dipelopori oleh para anak-anak bangsa yang sudah mengecam pendidikan modern. Gerakan mereka adalah melakukan komunikasi dengan berbagai kekuatan dan kelompok strategis, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Mereka berupaya meyakinkan rakyat semesta Nusantara dan bangsa-bangsa lain di luar negeri bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia merdeka, berdaulat sebagaimana layaknya suatu bangsa yang harus menentukan sendiri nasib dan takdirnya. Kelompok ini dimotori oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, Wahid Hasyim, Muhyamin, Syafruddin Perwira Negara, dan lain-lain. Fase perjalanan Nusantara yang sangat penting dalam era modern adalah saatnya diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Soekarno-Hatta dan kawan-kawan. Maka mulai saat itu, Indonesia secara politik dinyatakan berdaulat atas bangsa dan tumpah darahnya. Rakyat Indonesia berhak mengatur nasib dan peradabannya, berhak menentukan hidup dan kehidupannya sendiri. Namun di hari-hari selanjutnya, ternyata cita-cita dan mimpi hidup merdeka sebagai bangsa yang berdaulat tidak sesederhana yang dibayangkan. Perjuangan untuk sampai ke sana masih sangatlah gelap, terjal, dan berliku. Belanda dan Jepang belum juga ikhlas melepaskan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, baik secara politik maupun merdeka secara substansi. Soekarno dan Hatta tidak hanya mewakili seluruh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga diberi mandat oleh Raja-Raja Nusantara untuk tampil memimpin NKRI dan menjadi duet presiden dan wakil presiden pertama NKRI. Selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Soekarno, negara sangat labil, daya tahan masyarakat dan politik sipil sangat lemah. Pergolakan politik sipil terjadi di mana-mana. Masyarakat dan negara gagal merumuskan dirinya sebagai suatu negara yang bebas dan independen dari pengaruh dan tekanan negara-negara besar di dunia. Kegagalan ini berimplikasi pada terjadinya sabotase atas nama negara dari berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk kelompok yang ingin menjadikan dan merubah NKRI menjadi negara serikat. Kekacauan sipil yang gagal mengkonsolidir negara dan bangsa menjadi faktor mendasar jatuhnya kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpin revolusi dan berhentinya sebagai presiden pertama NKRI. Awal jatuhnya pemerintahan Soekarno yang kemudian dikenal dengan runtuhnya Orde Lama dimulai dari pertikaian para elit sipil dan pimpinan partai politik yang tidak percaya diri, kemudian melibatkan militer ke dalam area sengketa sipil. Keterlibatan elit militer dalam konflik sipil melahirkan perbedaan paradigma tentang situasi bangsa dan negara. Militer yang memiliki pengalaman dan ketahanan daya jelajah lapangan yang kuat berhasil mengambil alih komando kebijakan atas nama stabilitas dan negara. Kecanggihan permainan militer membuat para elit sipil tak berdaya, dan akhirnya secara sadar dan terpaksa Soekarno mengeluarkan maklumat surat perintah 11 Maret untuk kemudian menjadi mandat bagi militer dalam mengendalikan stabilitas dan komando negara. Jatuhnya rezim Orde Lama yang kemudian digantikan oleh rezim Orde Baru ditandai dengan pergolakan politik negara tahun 1966. Soeharto sebagai tokoh pergerakan 66 dari Kesatuan TNI AD bersama dengan beberapa elit sipil berhasil mengendalikan kebijakan negara dan akhirnya sampai mengambil alih tampuk kepemimpinan negara. Sebagai suatu bangsa dan negara, NKRI di bawah kepemimpinan Soeharto selama kurang lebih 32 tahun mengalami perkembangan dan kemajuan dalam banyak hal. Kemajuan dalam bidang pertanian menjadikan Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan pengekspor pangan di dunia.
Kemajuan dalam bidang pertahanan dan keamanan menjadikan politik luar negeri Indonesia berwibawa dan disegani. Kemajuan dalam menyusun kerangka pembangunan berkelanjutan menjadikan Indonesia sukses dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan rezim Orde Baru berbanding lurus dari apa yang belum sempat dilaksanakan, seperti kegagalan Soeharto dalam membangun ekonomi mikro bagi masyarakat kecil, sehingga kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang dalam negara. Kasus ini dijadikan alasan untuk menganggap Soeharto dan kroni-kroninya melakukan nepotisme dan korupsi. Ketidaksuksesan Soeharto dalam menjalankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengkebiri demokrasi dijadikan alasan untuk menuduh Soeharto sebagai pemimpin yang otoriter dan bahkan diktator. Terlalu lamanya Soeharto berada di tampuk kekuasaan, dianggap bahwa kepemimpinannya tidak sanggup lagi mengelola tuntutan perkembangan zaman yang semakin pesat dan besar. Soeharto dianggap bukan anak zaman yang tepat dan mampu mengantar bangsa Indonesia melewati abad 19 menuju gerbang abad 20 yang dikenal dengan dunia milenium. Tuduhan kaum reformis tentang kegagalan Soeharto berkembang menjadi tema pergolakan politik negara yang akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya sebagai presiden dan kepala negara, kemudian digantikan oleh Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Habibie seorang teknokrat tulen yang minim pengalaman politik dan manajemen tata kelola negara, menjadi gamang ketika menerima tampuk kekuasaan. Keadaan negara dan pemerintahan bukan semakin baik, tetapi bahkan semakin runyam. Dalam sidang umum MPR RI di penghujung jabatannya, Habibie dipaksa oleh permainan politik untuk tidak melanjutkan kepemimpinannya dengan cara tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada sidang umum MPR berikutnya. Habibie dikonspirasikan oleh kaum reformis sebagai bagian dari rezim Orde Baru dan bagian dari sejarah kelam Soeharto. Fase perjalanan NKRI berikutnya disebut sebagai era reformasi. Pada fase ini, semua komponen bangsa berteriak tentang kebenaran. Semua melakukan apa saja dan bebas atas nama kebenaran. Era reformasi ini sudah menghasilkan kepala negara sebanyak 3 putra-putri terbaik bangsa, yakni Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah berlangsung selama 15 tahun. Pertanyaannya, apakah kehidupan bangsa dan negara di era reformasi ini sudah menjadi lebih baik dari era sebelumnya, seperti yang dicita-citakan oleh para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia dan para pendiri NKRI? Apakah wajar negeri Nusantara yang kaya raya akan sumber daya alam, tambang batu bara, minyak, emas, biji besi, uranium, mineral yang luas, tapi rakyatnya kelaparan? Apakah pantas Nusantara yang lautnya dalam, luas, kaya akan bio laut, tiada tandingannya di belahan dunia, tapi nelayannya tidak bisa membeli obat untuk kesehatannya? Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Seluruh rakyat harus bangkit dan sadar tentang arti hidup dan kehidupan. Kemiskinan dan kemelaratan harus dihentikan. Semua harus sadar dan kembali saling berbagi, saling bergotong royong, saling menghormati, dan saling mengasihi sesama manusia. Mari kita semua membusungkan dada, menyingsingkan lengan, menyongsong era kebangkitan kembali. Mari kita wujudkan cita-cita para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia. Kita jawab tuntutan dan amanah para pendiri negara. Kita bangkit menciptakan kesejahteraan, keadilan, agar bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi kiblat peradaban dunia.
sampai Merauke, sehingga dalam gerakan dan perjuangannya, mereka telah membuktikan kepada dunia internasional mereka berhasil menjawab tantangan zamannya dengan suatu yang tak ternilai harganya, yakni suatu deklarasi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Cita-cita luhur para pejuang perintis kemerdekaan yang ingin menghapus segala macam bentuk penjajahan di atas negara Republik Indonesia, baik dalam bentuk ideologi, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan penjajahan dalam bentuk-bentuk lain belum tercapai, maka menjadi wajib hukumnya bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk melanjutkan cita-cita luhur tersebut. Dalam mengemban tugas serta mewujudkan cita-cita para pejuang perintis kemerdekaan tersebut, perlu segera dilakukan gerakan bersama, kesadaran bersama, atas suatu rumusan langkah perjuangan untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berdaulat, merdeka sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan semangat Pancasila serta amanah UUD 1945. Untuk itu, semua patriotisme dan jiwa proklamasi harus tertanam terus-menerus dan bergelora dalam jiwa raga rakyat Indonesia, agar pewarisan gerakan penerus perjuangan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilanjutkan, dilestarikan dalam segala macam bentuk pergulakan dan perjuangan kebangsaan dan keindonesiaan kita. Berdasarkan keyakinan dan kepercayaan, serta kenyataan tersebut, dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, penerus perjuangan perintis kemerdekaan Indonesia berjanji untuk bangkit melawan segala macam bentuk kebatilan di bumi Nusantara dengan senantiasa mengubarkan semangat panji-panji patriotisme dan nasionalisme. Penerus perjuangan perintis kemerdekaan Indonesia bersumpah melanjutkan perjuangan para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk perjuangan tanpa pamrih terhadap tanah air yang harus terus-menerus bergerak mengabdi tiada akhir. Saudara, Dewan Koordinasi Nasional Penerus Perjuangan Perintis Kemerdekaan Indonesia berkomitmen mengawal pembangunan nasional hasil perjuangan pendiri bangsa. Pembangunan nasional yang diperjuangkan para perintis kemerdekaan itu tetap perlu dipertahankan dan dikembangkan seluruh komponen bangsa secara berkeadilan. Bertepatan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 di Gedung Juang 45 Jakarta, penerus perjuangan perintis kemerdekaan Indonesia dideklarasikan dengan tujuan: 1. Mengkonsolidasikan semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme keindonesiaan dalam menuju tatanan dunia baru. 2. Menegaskan bahwa membela, mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman dalam bentuk apapun dan dari manapun menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Menginformasikan kepada seluruh komponen bangsa dan lapisan masyarakat Indonesia tentang bahaya perpecahan bangsa Indonesia yang terasa bergelombang berjalan dengan cepat dari waktu ke waktu dalam hitungan detik per detik, di mana semua lapisan masyarakat selalu harus waspada, menjaga kebersamaan, persatuan dalam satu bingkai NKRI. Dan yang keempat, menegaskan bahwa gerakan kepanduan sebagai pengejauhan nilai patriotisme, nasionalisme bagi pemuda sebagai penggerak dan penjaga moral bangsa. Wassalam dan terima kasih. Selamat berjuang. Jayalah Indonesiaku.